Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Baqarah ayat 232 bagian pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita urai dulu baru nanti di ujung kita baca secara keseluruhan ya. Wa idza, za di sini ada hukum mad tabi'i. Karena ada alif, sebelumnya didahului huruf yang berbaris fathah. Jadi cara membaca huruf dzalnya ini dipanjangkan sepanjang 2 harokat saja. Jadi alif ini fungsinya sebagai pemanjang saja, jangan sampai dibaca berharokat ya, karena nggak ada harokatnya juga. Wa idza, ya. Wa idza tallaqa. Di sini ada hukum qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu qaf, yang sukunnya ini memang asli bawaan dari kalimatnya dan biasanya berada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membunyikan qalqalah ini adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil saja. Dan bunyi pantulan ini mengalir. Jadi jangan sampai ada jeda dulu, tertahan dulu, enggak ya. Alirin. Wa idza tallaqtum. Jadi sambil lewat aja. Tallaqtumun. Di sini ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam ta'rif ketemu sama huruf syamsiyah. Huruf syamsiyahnya yaitu nun. Maka alif lam yang enggak ada harokatnya ini enggak usah kita baca kalau di tengah-tengah. Jadi kita lewat aja ya. Tallaqtumun, langsung ke nun masuk. Nah kemudian di nunnya ini ada gunnah musyaddadah. Karena ada nun yang bertasydid. Maka cara membunyikan nun ini kita dengungkan dulu. Dengung itu artinya suara sengau ya, suara yang masuk ke hidung kita. Ditahan sengaunya kurang lebih 2 harokat. Wa idza tallaqtumun nisa. Sa di sini ada hukum mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i ketemu sama hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya yang mana sih? Ini alif, sebelumnya fathah. Ini udah pasangan ya, kalau alif pasangannya sama fathah. Nah, disusul depannya ada huruf hamzah, ini yang A. Satu kata karena ini ada dalam kata an-nisa. Maka sinnya ini dipanjangkan boleh 4, boleh 5 harokat. An-nisa fabalagh. Hati-hati ghainnya enggak boleh mantul, alirin. Fabalaghna ajalahunna. Kemudian kita ketemu lagi sama hukum gunnah musyaddadah. Karena ada nun yang bertasydid. Maka cara membunyikan nun ini adalah didengungkan ya. Ditahan dulu bunyi an-nya kurang lebih 2 harokat sampai kerasa getarannya ke hidung. Ajalahunna fala. La di sini ada mad tabi'i. Karena ada alif, sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Maka cara membunyikan lam ini dipanjangkan 2 harokat. Fala ta'dulu. Ta'dulu, lu di sini ada mad tabi'i. Karena ada waw sukun yang sebelumnya ada huruf yang berbaris dhammah. Maka cara membunyikannya huruf lam dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Jadi waw ini nggak usah dibaca karena fungsinya hanya sebagai mad. Mad itu pemanjang ya. Ta' 'aduluhun. 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 'Aduluhun
Di sini ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Maka cara membunyikannya adalah didengungkan. Ditahan dulu bunyi an-nya sampai bergetar harus ke hidung, kurang lebih 2 harokat. Nah, jadi di sini berhenti ataupun tidak berhenti tetap ada dengungannya, ya. Jadi dengungnya nggak hilang. Ta'duluhun, kalau berhenti tetap berdengung dulu. An-nya yang dilamain bukan hu-nya. Kemudian di sini ada idgham bi gunnah karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya. Maka membunyikan nun sukunnya ini nggak jelas lagi an, melainkan kita langsung masuk ke ya. Jadi dari a langsung fokus ke ya, ditekan sambil ditahan, masuk sambil berdengung. Tahan. Yang di sini ketemu sama ikhfa hakiki, tingkatan dengungnya adalah ikhfa ab'ad. Karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf kaf. Maka cara membunyikan nun sukunnya ini enggak juga jelas, melainkan ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar. Jadi samar-samar tuh gimana? Samar-samar tuh dimasukkan enggak, diidghamkan enggak, dibaca jelas juga enggak. Samar-samar menuju huruf kaf. Jadi saat membunyikan nun, siap-siap mau bilang kaf. Nah, karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun, yaitu di pangkal lidah, sedangkan nun di ujung lidah, maka ini siap-siapnya banyak. Jadi masuk dulu, ya udah masuk ke dalam, mau bilang kaf, otomatis dengungannya ang-nya lebih gede daripada kesamarannya. Jadi ini ikhfa yang paling, bunyinya yang paling ang. Ditahan ya. Ayyakihna azwa. Wa di sini ada mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya fathah, maka huruf wawunya dipanjangkan 2 harokat saja. Azwajahunna. Ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara membunyikannya didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. Azwajahunna idza. Dza ada mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah, maka dibacanya dzalnya panjang 2 harokat. Idza tara. Ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dan barisnya itu di atas fathah, maka bacanya ditebalkan. Cara nebelinnya adalah pangkal lidah kita, pangkal lidah itu bagian paling belakang dari lidah kita, keangkat ya, tanpa harus mengubah posisi makhraj dari huruf ra. Tara, ra, tara. Ra mad tabi'i karena ada alif, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Maka cara membunyikannya huruf ra dipanjangkan 2 harokat. Taradau. Waw. Ada huruf lin. Karena ada waw sukun, sebelumnya didahului huruf yang berbaris fathah, maka membunyikannya adalah dilembutkan saja, nggak usah dipanjangin ya. Taradau. Dan cara melembutkannya ini sama kayak kita mau membunyikan waw, bibir kita sudah ngumpul. Taradau bai. Bai ini juga huruf lin karena ada ya sukun yang sebelumnya didahului huruf berbaris fathah, maka cara membunyikannya ini juga dilunakan, sama kayak kita mau bilang ya, tengah lidah kita sudah naik ke langit-langit ya. Bai. Bainahum. Di sini ada ikhfa syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Maka cara membunyikan mim sukunnya ini didengungkan dulu. Jadi kita nahan bunyi amnya di sini sebelum mengucapkan huruf ba. Ya. Nah, tapi kalau kita pakai bibir yang rapat, maka bibir rapatnya itu nggak usah terlalu menekan kayak tasydid. Jadi lunak aja rapatnya.
bainahum, bainahum, tahan ya, dengung. Bil, bil, di sini ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam, yang di hadapannya ada huruf qamariyah yaitu mim. Nah, cirinya itu biasanya lamnya ada sukunnya. Maka cara membunyikan lam ini dibaca dengan jelas atau idhar ya. Bil, bil ma'ruf. Ra-nya ini dibaca secara tafkhim. Karena ra-nya ada baris dan barisnya di atas. Maka bacanya tebal. Pangkal lidah kita ngangkat tanpa mengubah posisi makhraj dari huruf ra. Bil ma'ruf. Kemudian di sini ada mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah ya. Kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf fa. Maka apabila kita berhenti di sini, bacanya boleh lebih panjang. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Tapi harus konsisten ya dalam satu kali bacaan. Kalau dari awal tadi ngambilnya 2 berarti sampai selesai 2. Kalau 4, 4, kalau 6, 6 terus. Di atasnya ini ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula. Al-waqfu itu artinya berhenti, aula artinya utama. Jadi yang lebih baik adalah kita berhenti di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhun an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billah wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.